topik peperangan ini sekarang jadi isu media-media untuk nak dapatkan viewer, untuk nak dapatkan follower, nak dapatkan perhatikan itu semuanya. Ada Tuhan pencipta alam semesta ini, kemudian dia diciptakan dengan sistem, kemudian ditinggalkan Tuhannya. Itulah mereka para penyembah hukum alam. Kalau Allah Subhanahu wa taala bentangkan semua rezeki kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan bergaduh. Tetapi Allah turunkan rezeki itu sesuai dengan kadarnya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sebab memang di akhir zaman salah satu tanda-tandanya taksuruz zalazil, banyak gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sebenarnya juga termasuk tanda kauniyah, syarat kauniyah. Sebab itu ketika Imam Mahdi ada di Mekah, ada tentara yang nak bantai Imam Mahdi, Allah tenggelamkan di kawasan namanya Baida. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke ilmu yang keempat. Ilmu yang keempat ini ringkasan ya. Sebab ini kita diringkasnya. Ringkasan ini berkaitan tentang al-asyrat al-kauniyah wal malahim. Tentang adanya tanda-tanda perubahan alam semesta dan tentang peperangan yang akan terjadi di masa depan. Meskipun sebenarnya topik peperangan ini sekarang jadi isu media-media untuk nak dapatkan viewer, untuk nak dapatkan follower, nak dapatkan perhatikan itu semuanya. Tetapi karena mereka tidak memahami fikih tahawulat, jadi mereka sendiri confused. Nah, ini masuk di dalam bab yang ini tadi. Meskipun kita akan jelaskan yang pertama dahulu, al-asyrat al-kauniyah. Jadi ilmu yang keempat ini terbagi menjadi dua. Ada al-asyrat al-kauniyah, kemudian yang kedua ada al-malahim. Al-asyrat al-kauniyah ini maknanya adanya perubahan alam semesta. Nah, sebelum kita memahami adanya perubahan alam semesta, maka kita kena tahu hukum alam terlebih dahulu. Jadi ada namanya sunanul kauniyah. Sunanul kauniyah itu di dalam Islam disebutnya sebagai sunan al-kauniyah, hukum alam. Kalau di dalam orang-orang non-muslim, mereka sebutnya al-qawanin at-tabi'iyah, hukum alam. Artinya mereka kata bahwasanya hukum ini semula jadi. Hukum kebiasaan lah maksudnya. Hukum kebiasaan. Okey, sebab itu dia kata tabi'i. Nah, sebab itu dikata tabi'i. Jadi hukum kebiasaan atau hukum alam. Dan ada lagi aliran yang mengatakan bahwasanya ya betul, ada Tuhan pencipta alam semesta ini, kemudian dia diciptakan dengan sistem, kemudian ditinggalkan Tuhannya. Itulah mereka para penyembah hukum alam atau hukum kebiasaan. Nah, di dalam Islam ada namanya sunanul kauniyah. Jadi alam semesta ini ada undang-undangnya, ada hukumnya. Siapa yang menentukan hukumnya itu dan siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan makhluk, manusia, jin, hewan dan benda-benda padat lainnya, benda-benda mati semuanya pakai lafaz khalaqa. Menciptakan, create, membuat. Tetapi hukum alamnya maka disebut sebagai pakai lafaznya ja'ala. Alamul ja'al. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala sudah buat hukum alam itu tadi, hukum kebiasaan itu tadi. Apa hukum kebiasaan? Hukum kebiasaan, hukum alam ini kita manusia, muslim ataupun non muslimnya memang tak akan lepas daripada hukum ini. Contohnya daripada tadi kita duduk bernafas kan. Kita tahu tak kita nafas ada oksigen. Mana satu nih oksigen? Nampak ke tak keluar masuknya di mana? Kita tak nampak. Tapi kita bernafas dengan oksigen. Oke, kalau misalnya Azhar cakap, sekarang saya tak nak selama podcast nih saya tak nak bernafas. Nak tutup hidung dengan mulut. Oke, boleh ke tak boleh? Biru kita akhirnya bukan podcast tahlil arwah lah. Itu yang namanya hukum alam. Jadi kita tunduk terhadap hukum itu. Nah, jadi Allah membuat hukum-hukum itu untuk kepentingan semua makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup dan semua makhluk itu ada undang-undang dia. Sebab itu Allah sebut dalam surat Yasin, "Walal-lailu sabiqun nahar." Malam itu terlebih dahulu, pas itu baru tengah hari. Malam dengan tengah hari dia tak pernah bergaduh. Aku dulu nak keluar, tak engkau dulu nak keluar, tak boleh. Allah dah atur dah sistem tu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Bumi matahari itu dia jalan.
pada dia punya tempat-tempatnya sendiri. Dia adalah ada laluan dia itu semuanya. Jadi itulah hukum yang Allah ciptakan. Kemudian pula salah satu daripada hukum alam, kita ketika nak tanam bibit, kita letak di bibit. Masa nak tumbuh tuh, kita tahu kata, kita hanya siram-siram dia tiba-tiba tumbuh. Itu namanya hukum alam. Kita yang hadir di sini, kita pernah merasakan umur kita 5 tahun, pernah 7 tahun, pernah 10 tahun. Ada yang hadir di sini, saya langsung 30 tahun. Tak ada. Itu namanya sunan al-kauniyah. Itu yang kita nak kena tahu terlebih dahulu sebelum kita masuk tentang pemahaman al-asyratul kauniyah. Perubahan alam semesta yang merupakan itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita ketika kita kena tahu adanya sunan al-kauniyah ini tadi, atau dalam bahasa Arab yang lebih ilmiahnya disebut qawanin at-tabi'iyah atau hukum alam tadi, hukum kebiasaan itu tadi. Hukum-hukum ini ketika dipelajari oleh manusia barulah muncul yang namanya fisik, kimia, fisika, sains itu semua. Selama manusia memahami hukum alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah buat, maka dia boleh buat macam-macam. Sebab itu hukum gravity dia tolak sendiri kan. Ada lagi teori yang menolak hukum gravity, dia punya jenis sendiri. Sebab itu sains dia selalu kadang-kadang ada yang bercanggah dan lain-lain sebagainya. Tapi hukum alam yang Allah ciptakan tak ada yang bercanggah. Manusia daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ya dia duduk bernafas, ya dia duduk makan, dia duduk minum. Kalau dia nak meneruskan kehidupan dia kena berkawin, karena ada laki dan perempuan. Nah, daripada dulu kan hanya ada laki dan perempuan. Sebab itu ada perubahan semesta, ada perubahan moral, dan ada perubahan keadaan. Nah, sekarang yang kita bahas di sini tentang perubahan alam semesta. Kenapa adanya al-asyratul kauniyah? Supaya kita ini sadar bahwasanya kalau Allah berkehendak pasti akan jadi. So itu namanya al-kauniyah. Sunan al-kauniyah. Kaun. Kaun ini alam semesta. Tapi bahasanya kaun. Kaf, waw, nun. Tanda-tandanya juga asyrat kauniyah. Kaun. Kenapa kaun? Sebab manusia tak ikut campur. Yang menentukan hanya Allah. Coba buang huruf wawunya jadinya apa? Kun. Kalau Allah sudah sebab kun, semua jadi. Jadi kita nak kena tahu sunanul kauniyah dulu. Hukum alam itu tadi. Selepas kita tahu hukum alam, nanti mudah bagi kita untuk memahami asyrat kauniyah. Kita sudah tahu hukum alamnya seperti ini. Ketika berubah, kita tahu sebab yang ciptakan ini, itulah yang akan merubah. Jadi manusia tak ikut campur. Maka yang namanya kaun. Itu kekuatan daripada kun. Kalau Allah sudah sebut, buang dia wawunya, jadi kaf dengan nun. Jadi tak ada siapa-siapa yang dapat usik di situ. Kenapa berkaitannya tentang alam semesta? Sebab Allah ciptakan bumi ini semuanya dengan sistem yang sangat teliti dan rinci. Allah sebut di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Kita ini punya semua perbendaharaan apa yang ada, atau istilah bahasa mudahnya ya, kita ini punya store untuk backup sistem itu di dalam semua ciptaan kita. Wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Yang kami turunkan ini sesuai dengan kadarnya. Jadi rinci. Oke, ini diletakkan seperti ini. Oh, ini diletakkan seperti ini. Ini diletakkan seperti ini. Sebab kalau tak berbahaya. Sebab itu Allah ketika memberikan rezeki kepada hambanya, kan rezeki Allah yang menentukan. Allah ceritakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Kalau Allah Subhanahu wa taala bentangkan semua rezeki kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan begaduh. Walakin yunazziluhu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah turunkan rezeki itu sesuai dengan kadarnya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Innahu biibadihi khabirun basir. So Allah Maha tahu.
Ini kalau aku bagi jadi kaya raya, bahaya nih. Jadi mafia kalau dia kaya. Nah, lupa diri. Ini kalau aku jadikan miskin, oke. Dia bisa dia dapat kufur. Daripada dia dapat kufur, baik aku ini kan. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu langsung. Allah hanya bagi tahu kepada kita, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Semua yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, siapa yang tanggung rezekinya? Allah yang tanggung. Sebab Allah dapat kita tahu, kalau dibentangkan semuanya bahaya. Berebut semuanya. Jadi Allah telah turunkan sesuai dengan kadar masing-masing. Kemudian air, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami turunkan air itu sesuai dengan kadarnya. Jadi itu namanya sunanul kauniyah, itu namanya hukum alam. Sebab itu kadang-kadang kita jalan dekat sini nak pergi setapak hujan, tapi dekat Gombak tak hujan. Atau dekat kawasan lain tak hujan. Macam mana? Kadang-kadang kita lalu kereta yang sini kering, tiba-tiba sini basah. Siapa yang tentukan tuh? Allah sudah tentukan semuanya. Dia seperti itu. Hanya kadang-kadang sekarang manusia nak ikut campur, nak tiupkan angin ke sini, nak berusaha buat hujan buatan, nak ini semuanya. Buat pembenihan awal. Nah, belum lagi itu semua yang nanti akan muncul lah. Sebab memang di akhir zaman salah satu tanda-tandanya taksuruz zalazil. Banyak gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sebenarnya juga termasuk tanda kauniyah, syarat kauniyah. Hanya saja nanti di salah satu era namanya fasa marhalatul hisar, baru ada campur tangan manusia. Dijadikan itu sebagai ini. Tapi berbeza kekuatannya dengan yang memang asyrat kauniyah. Berbeza langsung. Jadi dia ada kadarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun." Kami itu turunkan air, semua berkaitan dengan air sesuai dengan kadarnya. Kenapa? Karena air itu punca atau sumber daripada kehidupan. Sehebat apapun syarikat mana-mana, ada yang boleh kata aku yang ciptakan air, tak ada. Dia yang ambil air, dihilangkan sendiri dan lain sebagainya. Air itu sunanul kauniyah. Tak ada siapa yang boleh ciptakan benda tersebut. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar. Itu namanya sunanul kauniyah. Ada yang kita tak boleh lawan langsung. Contohnya sunanul kauniyah. Banyak di dalam Al-Quran. Kalau buka handphone ke Al-Quran tuh. Wa min ayatihi manamukum billail. Tanda-tandanya kekuasaan Allah, sunanul kauniyah. Tidurnya korang di malam hari. Sekarang kalau Fadli kata, saya tak nak tidur lah 1 minggu, boleh? Tak boleh. Bukan rehat. Wa ja'alna naumakum subata, Allah sebut lagi. Dan Allah bagi tahu bahwasanya tidurnya korang ini rehatnya. Dan Allah bagi tahu di dalam ayat yang lainnya tanda-tandanya kekuasaan Allah itu tidur. Jadi tak mungkin manusia nak paksakan diri dia untuk tak tidur, tak dapat. Tak boleh, dia tak boleh nak lawan sunanul kauniyah, hukum alam itu dia tak boleh. So itu ada sunanul kauniyah, ada namanya sunan tasyri'iyah. Sunanul kauniyah ini masuk muslim dengan kafir, dia tak boleh nak tolak langsung. Dia muslim, oh sebab kita muslim, so kita tak nak bernafas lah, tak boleh. Oh sebab kita muslim, aku nak bina rumah dekat dalam laut lah supaya tak bergaduh ni tanah mahal ni hari ni, aku nak bina rumah dekat atas air. Tak boleh. Dia nak jadikan laut itu tempat tinggal dia, tak boleh. Itu sunanul kauniyah, memang Allah dah tentukan dia punya hukum alam tersebut, manusia tak dapat tolak. Jadi manusia tak ada pilihan untuk itu. Nah, kalau sunanut tasyri'iyah ini hukum standar dan kaedah-kaedah yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kepentingan personal, untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan kelompok, baik di dunia ataupun di akhiratnya. Itu namanya sunan tasyri'iyah. Contohnya Allah utus nabi dan rasul.
Ada undang-undangnya. Engkau hidup sesama manusia. Sebab itu Allah ciptakan sunan kauniyah, tak ada siapa boleh tolak. Tapi sunan tasyri'iyah, orang boleh pilih. Aku tak nak masuk Islam lah, oke engkau punya hal lah. Aku nak pilih Islam, dapat hidayah. Kan dia pilihan. Diajarkan oleh Allah, diutus Nabi itu tadi. Sebab itu kalau seandainya apa yang dibawa oleh para Nabi itu sama, maka kenapa Allah nak utus sampai 25 Nabi? Nabi dan Rasul. Sebab itu setiap para Nabi dia punya 3 misi yang sama. Tapi setiap Nabi itu punya pembaharuan di dalam umatnya. Sebab ada sunanul kauniyah. Termasuk sunanul kauniyah ini tadi, kita sama-sama punya lidah. Azhar ada lidah, Fadli ada lidah, Hafiz ada lidah. Tapi lidahnya Ana boleh bercakap bahasa Arab. Lidahnya Hafiz dengan Azhar, Fadli dengan Azhar boleh bercakap bahasa Arab. Kan sama-sama lidah. Kalau nak dicek sama aja dalam di daging. Tapi kenapa yang ini boleh bercakap bahasa lain, ini tak boleh bercakap bahasa lain? Itu namanya waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Itu sunanul kauniyah. Artinya semua nak bercakap ada lidahnya. Nah, barulah diletakkan para nabi dan rasul untuk memberikan hukum dan undang-undang. Ini lisan dijadikan untuk bercakap yang baik. Ini lisan dipakai untuk berzikir. Ini lisan tidak boleh dipakai untuk usik sesama manusia. Undang-undang hukum hakam sesama manusia itu namanya sunan tasyri'iyah. So itu kalau ada yang tak nak, aku tak nak ikut lah, aku tak nak ikut agama lah, aku nak free dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kesian orang-orang yang tertipu. Itu namanya sunan tasyri'iyah. Jadi dia boleh pilih. Nah, jadi kita sudah tahu ada namanya sunanul kauniyah dan ada namanya sunan tasyri'iyah. Tasyri'iyah itu daripada semua 25 nabi dan rasul. Dia punya 3 misi yang sama, tauhid, akhlak, dan syariat. Nah, syariat itu berubah sesuai dengan keadaan masing-masing. Zamannya Nabi Adam berbeza, tapi sama-sama ada syariatnya. So itu selalu terjadi pembaharuan. Pembaharuan syariat, pembaharuan syariat, pembaharuan syariat. Sebab manusia semakin lama semakin berkembang, keadaannya berbeza. Yang di sini selalu hujan, yang di sini kering, yang di sini makanan dia tak ada buah yang ini, yang kat sini ada. Yang di sini kulitnya putih je, dia nak berjemur kat matahari pun tak hitam-hitam. Yang dekat sini dia tak berjemur, daripada baby pun warna dia dah hitam. Yang satu lagi, aku takut kalau kena matahari hitam, kalau tak kena matahari jadi putih. Itu yang tengok macam mana perbezaan. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Jadi perubahan itu tadi, itu namanya sunanul kauniyah. Ada perubahan-perubahan yang memang manusia tak boleh lawan. Dia tunduk di hukumnya Allah di situ. Sunan tasyri'iyah dia boleh pilih. Aku tak nak ikut Nabi, aku nak ikut Dajjal. Silakan. Itu namanya sunan tasyri'iyah. Nah, kemudian sunan al-kauniyah. Jadi kita sudah tahu ada namanya sunanul kauniyah, ada namanya sunan tasyri'iyah. Ada namanya hukum alam dan ada namanya hukum syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi yang dulu di rukun apa namanya? Amarat. Lepas itu tanda-tanda alamat. Sekarang ini namanya asyrat. Nah, 3 itu secara bahasa maknanya tanda-tanda. Sebab itu tadi kan yang dibacakan al-asyrat jam'u syurat. Asyrat ini jamaknya daripada mana syurat atau syarat. Lughatan secara bahasa artinya al-alamah. Secara bahasa tanda-tanda. Al-amarat jam'u amarah. Secara bahasa artinya apa? Al-alamah, sama tanda-tanda. Tanda-tanda. Secara bahasa maknanya istilah. Secara istilah tanda-tanda. Tapi kalau dalam fiqh tahulat, Nah, kalau dalam fikih tahawulat dibezakan. Dalam istilah fikih tahawulat itu dibezakan. Alamat itu apa? Amarat itu apa? Asyrat itu apa? Jadi dibezakan. Sebab itu di sini kan dijelaskan wal alamat fi fikih tahawulat. Nah, ini makna daripada asyrat. Jadi yang pertama, alamat disebutkan di dalam riwayat. Amarat disebutkan di dalam riwayat.
Asyrat juga disebutkan. Bahkan di dalam Al-Quran faqad jaa asyratuha. Disebutkan pakai asyrat. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Nah secara istilah apa? Kita bahas dulu tentang alamat. Sebab asyrat, amarat maknanya secara bahasa alamat. Alamat artinya tanda-tanda. Nah, tapi dibezakan dari fikih tahawulat kita mulai daripada al-alamat. Al-alamat itu apa? Al-alamat itu di dalam fikih tahawulat, istilahnya fikih tahawulat adalah sifat yang berbeza daripada yang lain yang ada pada kelompok, personal ataupun massa. Ada tanda yang berbeza daripada yang lain. Contohnya tanda yang berbeza itu ada tanda yang berbeza seperti kita kalau kita naik highway, kan kadang-kadang tengah highway laju tiba-tiba ada bongo kecil-kecil yang merah-merah. Nah itu kan berbeza kan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tetapi perbezaan ini tadi menunjukkan kepada moral. Jadi ketika disebutkan alamat artinya ada perubahan pada moral orang, moral kelompok, atau moral pada masanya. Masih ingat yang dulu tentang perubahan yang episode sebelumnya tentang perkembangan ilmu? Dulu orang wudu pakai gayung cibuk, berubah pakai pipe. Nah, itu kan yang perubahan moral. Orang dulu baik, jujur-jujur, sekarang duduk penipu. So, itu kan disebut. Nah, itu namanya tanda-tanda. Alamatul munafik. Tanda-tanda orang munafik. Itu namanya alamat. Setiap ada tanda-tanda yang disebutkan alamat itu berkaitan tentang moral. Baik moral manusia, moral kelompok ataupun moral masyarakat society. Masanya itu. Masanya sudah berubah lagi. Itu namanya alamat. Kemudian yang selanjutnya seperti tanda-tanda alamat ini yang Nabi sebut lagi di riwayat yang lain, simahum tahlik. Ada orang-orang kelompok-kelompok ekstremis itu dia punya tanda suka potong cukur botak. Kepala selalu dicukur. Dia tak suka panjangkan rambut sikit dia semua cukur botak. Dia ada identity. Nah, itu kan perubahan moral. Itu namanya alamat. Alamat di dalam bahasa Arab. So itu penting. Kita kalau nak masuk di dalam fikih tahawulat, kita kena tahu bahasa Arab supaya kita tahu perbezaannya. Ada alamat, ada namanya asyrat, ada namanya amarat. Nah, kita dah tahu sekarang alamat ini. Alamat di dalam istilah fikih tahawulat. Yang kedua namanya amarat. Amarat itu al-ahdath al-mutatabbiqah li halah au kaifiyah akhbar anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarat itu secara istilah dalam fikih tahawulat ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan keadaan atau cara persis yang Nabi sebut. Keadaannya, peristiwa itu merubah keadaan. Nah, peristiwa itu juga sesuai dengan caranya. Ya, Nabi SAW sudah bagi tahu. Itu namanya amarat. Jadi ketika ada peristiwa, apa contohnya? Itu namanya amarat. Tapi apalagi amarat? Hadis Jibril. Fa akhbirni an amaratiha. Amarat. Wa antaral hufat al-urad al-alah. Kau nampak orang yang tak pakai slipper, baju tak kemas lagi. Tiba-tiba punya peristiwa apa? Tinggi-tinggi kan? Bangunan. Itu peristiwa. Berubah caranya, kaifiyah. Keadaannya dia juga berubah. Orang di kampung tiba-tiba naik bom. Bangunan. Mungkin yang dikira hanya Arab Badui ya. Viking juga Badui kan? Nah, coba cari di bangsa-bangsa lain. Mana bangsa-bangsa lain yang ada Badui-Baduinya? Itu perlu kita kaji. Sebab Nabi sebut itu ketika engkau nampak orang yang seperti itu, kita kaji. Jangan yang disalahkan hanya Arab-Arab Badui. Ya. Kita tengok ada perubahan. Enggak. Dah tak duduk kat pokok-pokok dah. Itu namanya peristiwa. Dulu tak ada KLCC, sekarang? Ada KLCC. Nah, kan ada peristiwa baru. Dulu orang biasa buat sosial, ketika lepas COVID sudah mulai berubah.
Itu namanya amarat. Setiap ada peristiwa. Baru kemudian yang ketiga. Ketiga apa? Al-asyrat. Nah, termasuk daripada jenis amarat ya. Amarat itu ketika kita jelaskan tentang macam mana orang-orang kafir mengerumuni kita. Ingat tak? Antada'a alaikumul umam. Semua nak makan gitu. Orang-orang kafir. Jadi kita macam makanan. Kita dikeroyok. Nabi sudah sebut. Itu amarat. Sebab dia peristiwa. Cara. Kaifiyah. Cara untuk seperti itu. Sesuai dengan caranya. Ini kan disebut di sini. Al-ahdath al-mutatabbiqah. Di halatin au kaifiyah. Akhbar anha Nabi Muhammad SAW. Nabi dah bagi tahu dah. Itu namanya amarat. Dan kemudian sekarang masuk yang ketiga. Namanya asyrat. Asyrat ini ialah nih. Wal alamat fi tahawulat hiya al-dhawahir al-kauniyah. Namanya al-dhawahir al-kauniyah. Dhawahir kauniyah ini fenomena alam semesta. Sebab itu dikatakan dhawahir. Zahir, zahir. Apa zahir? Nampak. Semua manusia tahu benda itu. Itu namanya al-asyrat. Perubahan tentang alam semesta. Semua manusia nampak. Jadi di sini dijelaskan kan dhawahir kauniyah, ada tambahan lagi wal hayatiyah. Jadi perubahan fenomena alam semesta dan perubahan fenomena kehidupan. Itu termasuk asyrat. Termasuk asyrat. Fenomena yang sangat-sangat jelas nanti akan disaksikan ialah terbitnya matahari dari barat. Kalau hukum alamnya patut timur. Nah, hukum alamnya timur. Tenggelamnya terbit di barat. Tenggelam di mana? Terbaliknya. Dibalik lagi, di barat lagi. Nah, karena kita sekarang masuknya di asyrat. Asyrat kauniyah, kita sudah nampak ya. Yang pertama sebab dia fenomena alam. Perubahan alam yang manusia tak dapat nak ikut campur di situ. Sebab itu kan ketika Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Dengan Namrud ya, Nabi Ibrahim. Kata, kalau engkau boleh menghidupkan yang sudah mati dengan alasan ini dua orang, satu aku bunuh, satu aku biarkan, itu bukan keajaiban, bukan berarti engkau hidupkan dia. Kalau nak, ya sudah, sekarang matahari terbit di timur, engkau rubah. Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir semua tersenyap, tak dapat. Itu namanya sunanul kauniyah. Tak ada siapa makhluk yang dapat usik di situ. Tunjuk itu aja. Yang dicampakkan dalam api. Campakkan dalam api, itu juga termasuk asyrat. Dia salih tenang. Tak terbakar. So api sepatutnya terbakar. Hukum je membakar. Betul. Tapi karena Allah mengatakan kun, ya naru, kuni, kun. Bardan wa salaman, sejuk. Sebab itu al-asyrat ini tadi dia punya punya empat lah yang petunjuk yang menyatakan bahwasanya ini dapat disebut sebagai al-asyrat. Yang pertama zahirah kauniyah dan zahirah hayatiyah. Fenomena alam semesta. Yang artinya semua orang akan nampak. Kemudian yang kedua, annaha laysat thabidatul hudus. Al-asyrat ini ketika terjadi peristiwa itu tak bertahan lama. Dia hanya sekejap, kemudian dia akan balik lagi ikut sunanul kauniyah yang pertama. Sebab itu nanti ketika matahari terbit daripada barat, dia hanya sampai setengah hari ya. Sampai setengah hari, lepas itu balik lagi normal. Sebab itu terbit di barat, turun lagi di barat lah. Sebab dia sampai pertengahan saja zuhur dia. Dia tak lama. Contohnya lagi, fenomena yang dapat disaksikan oleh semua orang, semua manusia pada masanya. Terbelah bulan. Kan Rasulullah pernah membelah bulan. Bulan sekarang yang orang nampak ini bulat ke terbelah? Bulat kan? Masih bulat sebiji lah. Nah, sebab itu peristiwa asyrat kauniyah tak lama, dia akan balik lagi. Nah, asyrat kauniyah itu dia tak lama. Berbeza dengan amarat.
Berbeza dengan alamat. Dia boleh lama, boleh nampak dan boleh tak nampak. Tapi asyrat dia jelas-jelas nampak. Kemudian yang ketiga, tukhalif mujrayatul qanun at-tabi'iyyah. Kejadian asyrat ini tadi berlawanan dengan sunan kauniyah. Berlawanan dengan hukum alam, berlawanan dengan hukum kebiasaan. Kemudian yang keempat, bahwasanya terjadi itu dia tidak terjadi sesuai dengan kebiasaannya, tetapi dia tunduk dengan perintah Allah, kun. Jadi manusia tak dapat, nak tiru tak dapat, tidak dapat ditiru. Ada orang yang sekarang boleh buat api itu sejuk, tak boleh. Dia hanya akan cari jenis chemical yang lain yang nampaknya sejenis seperti api itu saja, tapi bukan api. Itu yang namanya al-asyrat. Jadi berbeza antara al-alamah, alamat itu perilaku moral yang berubah, al-amarat peristiwa yang terjadi atau cara yang akan terjadi membuat sebuah peristiwa, al-asyrat tentang perubahan alam semesta. Termasuk lagi, ini kan kauniyah, termasuk lagi hayatiyah, tentang kehidupan. Apa maksudnya kehidupan? Nabi Isa alaihissalam. Ada manusia hidup dari sebelum Nabi sampai umat nanti terakhir Nabi Isa turun. Berapa umurnya? Manusia hidup di bumi, dia boleh hidup di langit. Umurnya panjang pula tu. Umurnya panjang. Nanti ketika turun dalam keadaan muda, masih muda Nabi Isa alaihissalam. Nah, berarti berapa lama di sana? Nah, itu namanya zahirah hayatiyah. Fenomena di dalam kehidupan. Dan siapa yang dapat saksikan? Semua manusia tahu nanti Nabi Isa alaihissalam. Itu contoh Nabi Isa. Contoh yang kedua, Dajjal. Dari zaman Nabi sudah terikat. Bahkan ada riwayat sampai sebelum-sebelumnya sudah ada lagi Dajjal. Dia kata hidup lagi. Ini kan fenomena. Tak dikira fenomena lah, pasal dia cuma pada waktu yang tertentu sahaja. Kalau ini kan fenomena kehidupan. Dia hidup lagi, dapat disaksikan lagi. Nabi Isa. Nah, itu jadi daripada sini kita sudah tahu ada namanya sunan kauniyah atau qawanin tabi'iyah, hukum alam. Ada namanya asyrat kauniyah. Nah, di dalam istilah fikih tahawulat, sunanul kauniyah itu disebut sebagai al-ja'lul ilahi, sistem ilahi atau rekaan ilahi. Dia bukan ciptaan khalq, ini ja'al. Kenapa dikatakan sunanul kauniyah itu al-ja'lul ilahi? Karena nisbatnya kepada Allah. Sebab itu di dalam istilah orang kafir mereka sebut sunan atau tabi'iyah atau qawanin atau tabi'iyah, hukum kebiasaan, undang-undang kebiasaan. Ia tidak bernisbatkan kepada Allah sebab mereka tak percaya ada Allah. Mereka rasa kalau aku buat seperti ini ya jadi seperti ini. Sebab itu Allah biarkan orang kafir dia boleh ciptakan flight, boleh kapal berada di atas air. So Allah punya sunanul kauniyah. Ketika engkau tahu sunanul kauniyah dan engkau mempelajari itu, Allah akan berikan. Sebab itu hukum alam. Semakin kau teliti, semakin kau dalami lagi, maka semakin luas. Oh, ciptaan Allah ini luar biasa. Karena dia sadar ternyata ini bukan qawanin tabi'iyah tapi sunanul kauniyah. Dan Allah beritahu, walan tajida li sunnatillah tabdila. Walan tajida li sunnatillah tahwila, tak akan berubah. Ada beritahu ini air nih kalau kita jatuh, ya jatuh ke bawah lah. Sudah tahu semuanya. Mata tak mungkin kita tak kedip, memang Allah sudah tentukan. Kita enggak mesti. Nah, betul. Itu memang sudah sunanul kauniyah, memang Allah ciptakan seperti itu. Sebab itu kita kena duduk berfikir macam mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau tak sadar ke dalam engkau, diri engkau ini jantung ini berdegup berapa kali, seberapa kuat suaranya. Dia punya usus nak menghadam tadi lepas kita makan steak dan lain sebagainya. Macam mana dia punya penghadaman tuh.
Tapi Allah punya sunanul kauniyah yang menjadikan bahwasannya perut ini tak mengeluarkan suara. Kalaupun perut mengeluarkan suara ketika pakai alatnya, Allah jadikan telinga kita tak dengar. Dia punya hertznya. Jadi kan Allah tutupi itu semuanya. Sama seperti kubur. Nabi udah beritahu orang kalau udah masuk kubur itu dia akan menjerit sekuat-kuatnya. Semua makhluk dengar kecuali sakalain, jin dan manusia tak dengar. Kenapa? Sebab Allah udah punya sunanul kauniyah, engkau punya telinga sampai sekian. Tapi kalau engkau nak try, ya engkau buat alat. Oh ini alat ini seperti ini dia boleh tenangkan. Nah, tapi kalau dia tepat betul-betul dia nak tengok soal suara ini dan lain sebagainya, ketika dia mempelajari pasti dia dapat. So itu sunanul kauniyah. So dia berdegup. Bup, bup, bup. Kita punya kolon usus kan dia akan menghadap. Kan pasti ada suaranya. Tapi berapa hertz? Dia punya frekuensi itu berapa? Tak tahu. Pelajari itu. Kalau kita pelajari, kita akan dapat. Sebab itu sunanul kauniyah. Allah dah bagi kepada kita semuanya. Itulah bezanya antara al-amarat, al-alamah dengan al-ashrat. Nah, tetapi kalau kita baca semua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka al-ashrat, al-alamah, al-amarat itu saling melengkapi dengan makna bahasa yang artinya tanda-tanda. Jadi kadang-kadang di dalam riwayat asyrat usaha, ada amarat usaha, ada lagi riwayat masyarid. Nah, seperti asyrat juga. Jadi itu semuanya di dalam nas. Ini kan istilah di dalam ilmu fikih tahawulat. Supaya kita boleh sebab ini ilmiah. Jadi kita nak kena tahu rinciannya. Tetapi kalau kita baca secara nusus, nas tekstualnya Nabi, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka amarat, asyrat, al-alamat, al-masyarid itu semua masuk di dalam makna tanda-tanda. Saling melengkapi di situ semuanya. Jadi ketika kita berbicara di sini tentang al-asyratul kauniyah dan kita sudah tahu adanya sunan kauniyah, ada namanya sunan tasyri'iyah. Ada tak korelasi hubungan antara sunanul kauniyah dengan sunan tasyri'iyah? Ada hubungannya tak? Sunan hukum alam nih dengan hukum syariat. Apa hubungannya? Hubungannya Allah sebutkan di dalam ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Artinya Allah tidak akan merubah sunanul kauniyah itu tadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia sendiri yang mengubah nasib suatu kaum tersebut. Sampai dia sendiri berubah kepada sunan tasyri'iyah yang betul. Hubungannya di situ. Kenapa? Karena sunanul kauniyah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuai dengan hukum yang tak dapat berubah. Manusia tak dapat pilih, tapi sunan tasyri'iyah itu Allah pilih. Jadi sesiapa yang memilih untuk melakukan sunan tasyri'iyah, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, maka Allah akan jadikan sunanul kauniyah sesuai dengan apa yang dia nak. Sampai sini secara oke. Sebab segala sesuatu lebih jelas dengan contoh. Contohnya, ketika seorang Nabi dan Rasul, dia membawa syariat, dia betul-betul menerapkan, melazimi, konsisten, istiqomah di dalam syariat yang dia bawa. Akhirnya sunanul kauniyah tunduk sesuai dengan apa yang dia nak. Seorang badui datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kata engkau Nabi, mana buktinya engkau Nabi?" "Baik, aku panggil pokok tuh untuk datang sini ya." Sunanul kauniyah, boleh tak manusia panggil pokok? Tak boleh. Tapi Nabi karena dia menerapkan sunan tasyri'iyah, dia melazimi semua apa yang Allah perintahkan, Allah tundukkan sunan kauniyah di atas dia punya kontrol. Nabi panggil, "Sini." Panggil, datang. Matahari sekejap, stop. Sunanul kauniyah, tak boleh diusik. Tapi sesiapa yang menjalankan sunan tasyri'iyah, Allah bagi dia boleh kontrol di beberapa tempat yang Allah berikan. Contoh satu lagi, ketika kita sudah faham sunanul kauniyah dan kita faham sunan tasyri'iyah. Sunanul kauniyahnya apa? Bahwasanya
musibah itu biasanya gempa bumi, banjir, atau tiba-tiba ada angin yang merosakkan, itu sunanul kauniyah yang Allah berikan itu semuanya. Sunan tasyri'iyahnya Allah sudah bagi tahu, manusia ini ada lelaki dan ada perempuan. Jadi dia kena berkawin dengan perkawinan yang sah secara tasyri', secara Islam, untuk dia meneruskan kehidupan manusia. Sebab manusia itu akan tunduk kepada sunanul kauniyah. Tetapi di akhir zaman, lelaki tak nak dengan perempuan, nak dengan lelaki juga. Perempuan tak nak dengan lelaki, nak dengan perempuan. Artinya dia merubah sunan tasyri'iyahnya. Apa yang akan terjadi? Sunan kauniyah terjadi. Kata Rasulullah, ketika lelaki cukup dengan lelaki, perempuan merasa cukup dengan perempuan, tunggu aja angin merah nanti datang. Tunggu je gempa, tunggu je kerosakan. Sunanul kauniyah. Jadi engkau buat tak betul di dalam sunan tasyri'iyah, sunan kauniyah akan bergerak. Kalau kita tak betul di dalam sunan tasyri'iyahnya, dia akan merubah sunan kauniyahnya. Sebab itu kata Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau seorang penghuni kampung atau salah satu daripada masyarakat kampung bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, sunan tasyri'iyahnya diterapkan betul-betul, Allah bagi tak sunan kauniyahnya, la fatahna alaihim barakat minas sama. Kami buka bukan berkat, berkat daripada langit. Langit turunkan apa? Sunan kauniyah. Air hujannya berkah. Buminya tanam apa? Naik itu semuanya. Sebab dia menjalankan sunnah tasyri'iyah. Jadi sebab itu ketika kita memahami ada namanya sunan tasyri'iyah, ada namanya sunan kauniyah, maka tak heran lagi ada walinya Allah, orang yang menerapkan sunan tasyri'iyah, Allah berikan keramat. Keramat kan di luar kebiasaan. Kenapa dia dapat di luar kebiasaan? Sebab dia taat sama Allah. Jatuhnya. Dia berubah. Jadi nanti ketika terjadi sunan al-asyrat al-kauniyah, fenomena perubahan alam itu sebab manusianya sudah rosak. Dia tak dengar lagi sunan tasyri'iyah itu tadi. Allah suruh macam ni tak nak, ya sudah berubah. Kalau dia memang terbukti dia banyak tempat maksiat di situ, kemudian ada bala di situ, ya sudah. Karena dia melanggar sunan tasyri'iyah yang terlalu lama. Ya sunan kauniyahnya berubah, dia yang berubah. Sebab Allah bagi apa? Maka Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak akan merubah konsep sunan kauniyah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia sendiri yang merubah sunan tasyri'iyahnya. Allah suruh engkau taat, salat, jangan maksiat, jangan minum arak, jangan berbuat dosa besar, jangan derhaka kepada ibu bapa. Engkau tak dengar? Ya Allah rubah sunan kauniyahnya. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sunan kauniyahnya tak dirubah sama Allah. Sampai bila? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah dah bagi nabi dan rasul, engkau taat dengan undang-undang ini untuk keselesaan engkau, untuk kesejahteraan engkau. Engkau tak nak dengar, engkau rubah punya konsep, aku rubah. Kemudian kalau kita baca surah Fatir ayat 43 dengan 44 nih kalau ada Al-Qur'an ya. Allah sebutkan di sini kan, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Kau nak tengok kan macam mana orang-orang yang sunnatul kauniyahnya berubah, Allah memberikan hukuman itu semuanya. Falan tajida li sunnatillah tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ketentuan Allah itu, sunan itu semua tak akan dapat berubah. Allah tak akan rubah semuanya. Kemudian afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah. Orang tak nampak ke umat-umat sebelumnya dia merasa dia yang paling kuat dan lain sebagainya, termasuk umatnya Nabi Hud alaihissalam itu merasa dia paling kuat, paling hebat semuanya. Kemudian Allah berkata wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Allah Subhanahu wa taala tak lemah untuk menjadikan itu semuanya. Allah mampu untuk hancurkan itu semuanya. Sebab dia tak ikut sunnah tasyri'iyah, dia tak dengar apa yang Nabi
bawa, dia tak taat dengan apa yang dibawa oleh syariat Nabi, maka Allah hukum dengan sunan kauniyah. Contohnya sunan kauniyah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam satu orang, sampai Nabi Musa minta waj'alli waziran min ahli, Nabi Harun. Melawan siapa? Melawan raja Fir'aun, melawan negara, melawan orang yang punya kekuasaan satu dunia, melawan orang yang punya bala tentara yang besar. Berapa orang yang lawan? Tapi dua-dua sunan tasyri'iyahnya full dia buat. Ketika sudah terdesak dengan beberapa kaumnya, depannya laut, kaum-kaumnya mengatakan inna lamudrakun, wah dah kena tangkap dah kita, Musa engkau nabi tak betul nih. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku punya sunan tasyri'iyah, ini alamnya Allah. Allah suruh ketuk tongkat tuh. Logik tak? Sunan kauniyah itu, sunan kauniyah ini tadi, kalau kita ketuk nih air nih, pecah meja. Tak, kita nak perlu berapa kali pukul nih meja kuat sekali kayu sampai pecah. Dan kemudian tiba-tiba Allah suruh fadrib aqsaqal hajar. Pecah. Di dalam ayat yang itu ceritakan fanfajirat, batu banyak pecah-pecah. Yang ini juga disuruh ketuk lagi untuk pecahkan laut. Dan kemudian laut terbelah kan. Fakana kullu firqin qattaudil azim. Air itu sunan kauniyahnya apa? Mengalir, bukan berdiri. Pernah nampak air berdiri? Tak ada. Air itu apa? Mengalir. Itu sunan kauniyahnya mengalir. Tapi ketika Allah nak rubah menjadi asyrat, air jadi berdiri. Ada tak orang yang cakap sekarang, aku punya air boleh berdiri? Tak ada. Sebab sunnah kauniyahnya dia itu, air itu mengalir, bukan berdiri. Tapi macam mana Allah nak tolong Nabi Musa? Itu ya, fakana kullu firqin qattaudil azim, berdiri. Air itu jadi berdiri. Jalan di situ semuanya. Dengan mudahnya. Satu dua orang boleh habiskan semua kerajaan satu dunia. Itu namanya al-asyratul kauniyah. Kalau Allah nak, Allah berkehendak. Sebab itu ketika sampai pada cerita ini, kan tadi cakap tentang Imam Mahdi. Orang sekarang masih ada yang tak percaya dengan adanya, mana ada Imam Mahdi, mana ada boleh satu orang dia boleh rubah semua sistem, boleh jadi baik, boleh jadi damai aja. Sedangkan kita secara logik kita tengok sejarah dan lain sebagainya, nak kena ikut ini, nak kena ikut itu, kemudian tiba-tiba muncul orang nama Mahdi dan ini semua. Itu artinya dia belum baca fikih tahawulat. Ada namanya sunanul kauniyah, ada namanya asyrat kauniyah, ada sunan tasyri'iyah. Di luar kebiasaan semua Allah nak tentukan. Sebab itu ketika Imam Mahdi ada di Mekah, ada tentara yang nak bantai Imam Mahdi, Allah tenggelamkan di kawasan namanya Baida. Langsung habis semua tentara dari awal sampai akhir. Hanya selama 2 aja. Dalam satu riwayat ada riwayat namanya Bashir dan riwayat Nadir. Ada riwayat lagi nama-nama yang lain. Yang Bashir itu bagi tahu kepada Imam Mahdi, yang Nadir bagi tahu kepada Sufyan, habis semuanya. Baru semua orang tahu, wih, satu orang dapat seperti itu. Itu namanya sunan kauniyah. Allah yang pilih. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, Allah lah yang memperbaiki perkara Imam Mahdi dalam satu malam. Kenapa? Sebab Allah nak tentukan ini orang sunan, ini namanya asyrat zahirah hayatiyah. Dari hayatiyah, kehidupannya dia, fenomena. Kan disebut tadi bi amrillah, dengan perintah Allah. Ada walillahil amru min qablu wa min ba'du. Ada amrnya Allah, ada khalqullah, ada amrnya Allah. Amr itu macam-macam maknanya. Amr boleh amr perintah, amr boleh perkara. Allah kata ata amrullah fala tasta'jilun. Amrnya Allah pasti datang. Korang jangan terburu-buru ya. Jadi coba kita tengok daripada sini, secara ilmiah kita sudah tahu macam mana hukum alam dapat berubah. Tengok masyarakatnya, dia ikut tasyri' atau tak ikut. Kalau dia persis yang Nabi sebut tadi dengan adanya lesbian dan lain sebagainya itu semua, dia berubahlah sunan. Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin, atau Allah tak akan rubah undang-undang ini, tak berubah. Tapi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, salah satu maknanya sampai manusia yang dia berubah, dia tak nak ikut tasyri'iyah,
Nah, sunan kauniyah berubah. Lawaral fasadu fil barri wal bahr. Ada di tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia, betul. Nah, jadi apa namanya? Kenapa dapat dikatakan kauniyah? Kita kembali lagi karena yang menggerakkan cukup menyebut kun. Sebab itu namanya kauniyah. Udah, kita buang itu kun. Nah, kemudian macam mana adanya climate crisis, pemanasan global dan lain sebagainya, itu perubahan sunan kauniyah? Tak, itu bukan perubahan sunan kauniyah. Itu namanya kerusakan daripada manusia sendiri. So, Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr. Kerusakan di bumi ada dan di laut juga ada. Hasil apa? Hasil orang punya tangan lah. Tapi asyrat kauniyah diberubahnya langsung daripada Allah. Diberubah yang tadi kita sebutkan, yang pertama dia tidak lama. Peristiwa itu terjadi dia tidak lama. Nanti ada contoh-contohnya nanti kalau kita sampai pada episode yang selanjutnya. Kemudian berlawanan dengan kebiasaan. Kemudian tidak jadi sebagaimana terbiasanya terjadi dan tak dapat ditiru. Orang tak dapat ditiru. Macam itu semua. Itu namanya asyrat kauniyah. Jadi sampai sini sudah cukup bagi kita mengetahui bahwasanya adanya asyrat kauniyah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada situ kita tahulah semakin baik kita, semakin taat kita di dalam sunan tasyri'iyah, maka alam semesta pun Allah tundukkan untuk kita semuanya, karena itu saling berkaitan. Namun Rasulullah ajarkan kepada kita tidak boleh kita menghukumi suatu tempat, kawasan, negeri yang dia terkena musibah, terkena banjir, gempa, kemudian tsunami, kemudian kita mengatasnamakan Allah, itu sebab ke orang buat maksiat dan ini dan lain sebagainya, orang sebab itulah kena ini dan lain sebagainya. Itu kita tak boleh. Kita merasa jadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala, tak. Sebab itu kita cek muhasabah diri kita sendiri. Kita muhasabah, kita belajar ini supaya kita tengok, kita muhasabah, jangan sampai terjadi di kawasan sekitaran kita. Sebab itu berkaitan, semuanya berkaitan. Kenapa dulu tak pernah banjir, tiba-tiba sekarang banjir? Kenapa hujan lama sangat tiba-tiba tak turun? Kenapa ada sunan kauniyah itu perubahan-perubahan terjadi? Karena kita tengoklah kitanya seperti apa. Dia suruh menyembah Tuhan tapi dia ambil kerja Tuhan. Ini sistem semua sudah diatur semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat yang mengatur, sudah ada, semua sudah diatur oleh Allah. Engkau punya kerja badan itu pun Allah dah atur semuanya. Allah dah siapkan semua peraturannya. Allah hanya minta kita apa? Taat lillahiya'budun. Taat kepada perintahku, jauhi laranganku, taat perintah nabiku, Nabi Muhammad, dan jauhi larangannya. Pas. Very simple. Cukup. Jalankan itu semuanya, nanti Allah akan tundukkan sunan al-kauniyah itu di tangan kau. Sampai nak jadi Tuhan pula. Tapi tak heran, dulu pun Fir'aun pun mengaku Tuhan lah. Betul. Betul. Jadi alhamdulillah. Taqarrubuz zaman, riwayat globalnya. Waktu tuh semakin dekat, semakin memendek. Iyalah sebab maksiat sampai dalam rumah kan. Perasaan tak? Maksiat dalam rumah. Ya. Ada lagi kata Rasulullah, ini ara mawaqi'al fitana baina buyutikum wa fi riwayatin khilala buyutikum. Maksudnya ke rumah-rumah sekarang orang buat maksiat pakainya apa? Handphone pakai apa? Website lah. Nabi dah sebut mawaqi'. Jadi kadang-kadang kita tak sadar, sebab itu ada majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, majlis sholawat. Duduk di situ untuk membersihkan. Tapi jangan sampai kita bersih sampai rumah itu duduk kotor lagi. Ya kalau macam itu duduk lagi, bersih lagi. Sama macam pergi dopi lah, hari-hari pergi dopi. Nah, kita nak kena bersih dan kita konsisten dalam kebersihan itu tadi supaya berkat daripada langit turun. Jadi kita jangan ketuk di bumi, ketuk langit juga. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah buat apa tak ada siapa boleh soal. Tapi semua yang dilakukan oleh manusia akan disoal oleh Allah. Allah dah beritahu, la yus'alu amma yaf'al. Apa yang Allah buat tak ada siapa boleh soal Allah. Sudah kita nak ambil kerja Tuhan, nak jadi Tuhan, nak soal Tuhan. La ilaha illallah.
Toh kita nggak pernah tahu ayat-ayat Allah apa, sunanul kauniyah apa, Nabi sebut apa. Itu baru tafakur. Bukan tafakur disalahgunakan menghayal. Sekarang orang udah menghayal itu kata tafakur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fta'ina wa alaikum fatul arifin fakihna wa iyyakum fid din. Wa ahdina wa yakum ila sawa'i sabil warzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma ij'al hadzal makan mubarak wa arbahallahu tijaratahu wa ja'al مطاعمه ومكاسبه من سبل الحلال يرزق به من الله سبحانه وتعالى ويرزق به بني آدم وأولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الله يحميهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن واصرف عنا وإيهم شر الطاغين والحاسدين والمعتدين وما شئت وكيف شئت عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.